yang mengirimkan pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sudah ada pertanyaan, langsung mengisi bacakan. Silakan Kak. Ini Beta ada nonton di YouTube wawancara Ustadz Jabar dan Mongol. Di situ Mongol bilang catatan soal Yesus tidak lengkap. Yesus hanya ada di Alkitab dari lahir sampai 12 tahun di Bait Allah, terus hilang dan muncul kembali di umur 30 sampai dia disalibkan. Sedangkan kata dia, catatan soal Muhammad lengkap selama 40 tahun. Iya. Dan ini sudah ada respon dari channel Andri Tunggal, tapi mohon direspon dari Bapak Melato. Iya, saya sudah lihat ya. Saya sudah sempat lihat sepintas dan sebenarnya memang Mongol bicara apa adanya, bahwa memang di Alkitab memang tidak ada informasi kelanjutan atau secara detail masa-masa waktu yang hilang antara peristiwa Yesus hilang di Bait Allah dan ditemukan sampai Yesus muncul dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi memang sebenarnya Yesus tidak kemana-mana. Ini perlu kita tahu karena banyak spekulasi yang mengatakan Yesus ke India lah, Yesus ke sana ke sini, berguru di sana sini. Itu tidak memungkinkan karena budaya orang Yahudi itu, anak-anak Yahudi itu tidak bisa keluar sembarangan kalau orang tuanya masih hidup. Mereka tuh tunggu orang tua meninggal baru mereka bisa keluar. Ya, contoh waktu Tuhan Yesus mengajak orang mengikut Yesus, lalu dia berkata, "Tunggu, aku kuburkan ayahku dulu." Itu bukan berarti orang tuanya sedang meninggal. Orang tuanya tuh masih hidup. Tapi tradisi bahwa seorang anak tuh boleh berpergian, apalagi merantau ya, atau mengikuti perkumpulan atau guru tertentu kalau orang tuanya sudah meninggal, begitu. Jadi memang ada budaya di mana orang tidak kemana-mana. Makanya kalau kita periksa data Alkitab memang tidak ada informasi itu. Tapi sekali lagi Yesus ada dalam asuhan orang tuanya. Ya, makanya kalau Anda baca di Lukas ya, Lukas pasal 2 ketika mereka ketemu Yesus di dalam Bait Allah itu ya, di dalam Lukas 2 mulai ayat 46 lah, dikatakan sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ya, lalu dikatakan dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Garis bawahi, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar. Di mana? Di Nazaret. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi Allah oleh Allah dan manusia. Jadi jelaslah sudah bahwa Yesus tidak kemana-mana. Dia anak yang taat ya. Dia ada dalam asuhan Maria dan Yusuf. Jadi berbagai spekulasi yang mulai mencari-cari celah masa-masa hilangnya Tuhan Yesus, tahun-tahun yang terhilang dari Tuhan Yesus, di mana Alkitab bersikap diam dan tidak ada informasi. Ingat, sikap diamnya Alkitab itu tidak menuturkan bahwa bagian itu tidak penting. Bukan. Tuhan itu bikin apa-apa punya maksud. Kalau dia bicara ada maksud, dia diam ada maksud, semua ada maksud. Tidak pernah Tuhan buat sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Semua ada tujuan yang jelas. Lalu kita lihat data pembandingnya lagi bahwa
Lukas 4 ayat 16 mengatakan ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Jadi Yesus memang ada dalam asuhan orang tuanya. Jadi saya sudah lihat apa yang Mongol sampaikan itu. Ya, lalu Mongol bandingkan mungkin dengan Muhammad, nabinya orang Islam itu. Lalu mereka Mongol mungkin pernah baca, belajar, dan Mongol tahu bahwa kalau informasi tentang Muhammad ya itu jelas di dalam Islam ya, bahwa Muhammad lahir sekian, besar, kecil. Kalau saya tidak pernah belajar tentang Muhammad. Sebab belajar tentang Yesus saya belum selesai. Ini saya masih fokus Yesus saja. Ya, tapi Mongol mungkin dia sudah baca-baca. Dan kalau ada orang Kristen belajar ya tidak ada masalah juga kan, sejarah toh. Sejarah Muhammad, sejarah Tuhan Yesus, sejarah pendiri agama Buddha, sejarah ini, sejarah itu. Ya, terserahlah, itu tidak ada masalah menurut saya. Dan saya lihat Mongol kelihatannya tidak ada menyerang Kristen yang gimana-gimana, tidak ada. Kalau saya lihat ya, pantauan saya tidak tahu YouTuber lain melihatnya bagaimana. Tapi kalau saya lihat tidak ada masalah. Hanya saja ada akun-akun yang memanfaatkan itu seolah-olah waduh Mongol sudah lebih cinta Islam daripada Kristen. Begini begitu. Tidak, saya sudah pernah tanggapi ini. Dan saya lihat tidak ada masalah itu. Dan kita juga tidak penting-penting banget minta Yesus harus dipuji-puji kayak begini. Yesus itu tidak dipuji pun dia Tuhan. Ya, saudara mau puji dia atau tidak puji dia, datanya mau lengkap atau tidak lengkap, dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan semua orang seturut Yohanes Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Dia adalah Tuhan penguasa dunia akhirat seturut Matius 28 ayat 18. Dia berkata, segala kuasa di sorga, di bumi, dunia akhirat telah diberikan kepadaku. Dan Yesus ini yang Petrus bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali nama Yesus. Makanya Yesus tidak butuh apa sebenarnya. Kita tambah-tambah bumbu. Kalau memang tidak ada, bilang tidak ada. Dan itu sudah yang ada, yang Yesus buat sesuai yang saya khotbahkan 3,5 tahun karyanya itu lebih dari cukup. Lebih daripada kita tahu semua. Alkitab bersikap diam, ya kita tidak usah paksa bongkar. Begitu ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Tuhan Yesus punya data itu hilang, itu tidak terlalu penting. Makanya Alkitab juga tidak kasih tahu. Tapi karyanya yang dia lakukan, karya yang dia lakukan sampai dia mati di Golgota, itu inti Injil ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Itu jawaban saya. Tuhan berkati.